Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasudul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la hawla wala quwwata illa billah. Bismillahil khairil asma' ma fil ardi wa ma fis sama'. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batil warzuqna tinabah. Allahumma ya Rabbi bijahin nabiyyikal mustafa rasulikal murtada tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah, min kulli wasfi yu'iduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wa jama'ati wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin, jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada guru kita yang mulia Al-Karam Ustaz Habib Rahman Al-Karam Ustaz Mu'allim Muhammad Sa'id, begitu juga Al-Karam Al-Ustaz Dr. Samad, begitu juga ketua MUI kita Ustaz Rahim. Mudah-mudahan para guru-guru yang lainnya hadir. Mata'ana Allah fi umurihim wa nafa'ana bi ulumihim. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, Allah derajatnya, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah kabulkan segala hajatnya. Begitu juga aparat pemerintah kita, ya, Bapak Lurah kita yang pertama yang ada sebelah kanan saya, Bapak Iqbal Sahyadi SH. Mudah-mudahan beliau yang telah berpindah tugas, meninggalkan, ya bukan meninggalkan kita tapi pindah tugas, mudah-mudahan amanah yang selanjutnya beliau bisa tanggungnya, bisa menjaga bebannya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat beliau, Allah jaga beliau, dan Allah berikan sahawal afiyah. Juga kita hormati Bapak Lurah yang baru kita, Bapak Nayadi. Mudah-mudahan insya Allah Allah berkahi dan Allah istiqomahkan, dan selalu insya Allah bersama kita di dalam kuliah subuhnya. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, yang ke Bapak RT, Bapak RW, Ketua DKM Masjid dan Musola yang hadir, tanpa terkecuali mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita bermuwajahah kembali, bertemu muka, bersilaturahmi selama bulan Ramadan, ya, kita aktivitas masing-masing, sehingga pada saat ini Al-Fajr bisa berjumpa kembali dan mengucapkan innal a'idin wal fa'idin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan antum semua di dalam kebaikan dan di dalam diterima amal ibadahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam amal kita harus ikhlas. Apa sih ikhlas? Ikhlas mengerjakan sesuatu perkara tanpa ada yang dituju kecuali Allah, ya.
Kita beribadah apapun bentuk ibadah, baik itu ibadah salat, sedekah kita, ngaji kita, silaturahmi kita, kalau didasarkan dengan keikhlasan, maka tidak akan putus dengan apapun. Dengan apapun, karena ikhlas demikian. Ikhlas tidak akan berhenti dengan cacian, ikhlas tidak akan berhenti dengan pujian, ikhlas tidak akan berhenti dengan tidak adanya sesuatu, ikhlas tidak akan berhenti dengan godaan apapun. Kalau dia ikhlas kepada Allah, karena dia tuju hanya Allah, Allah tidak akan terhalang dengan apapun. Ikhlas. Maka ulama berkata, ya, al-ibadah al-amal li ajli nas riya. Kita beramal karena manusia. Kita kuliah subuh karena manusia, kita ngaji karena manusia. Kita kuliah subuh enak sama Pak Lurah Cahyadi, enak. Pak Lurah kagak ada, kedor. Ya, kagak lah, nggak enak kan. Nggak bisa, kita bukan karena Pak Lurah. Memang Pak Lurah kita yang menjadi pelopor. Tapi Pak Lurah bilang semangat pelopor ini jangan kendor. Justru tambah semangat kita. Kalau kita kendor berarti gak ikhlas. Jadi al-amal li ajli nas riya. Amal kita karena manusia riya. Tarkul amal li ajli nas musyrik. Meninggalkan amal karena manusia musyrik hukum. Hati-hati. Apapun kita. Saya kalau amal kagak enak, tadi bilang sama orang saya orang hebat tadi. Tadi bilang sama orang saya orang soleh tadi. Jadi kita nggak beramal karena manusia musyrik. Ulama bilang, maka itu saudara itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kapanpun dimanapun kita beribadah, kita mengerjakan sesuatu apapun, kerjakanlah semata-mata karena Allah. Ya, kalau karena Allah, insya Allah nggak bakal putus. Kita ngaji karena Allah, datang banyak dikirnya orang tetap ngaji. Nggak ada guru, memang udah waktunya ngaji, duduk aja. Kira-kira Pak, kalau Bapak mingguan di sini, guru nggak datang, bubar nggak? Guru ngaji, gurunya nggak datang, bubar nggak? Bubar. Nah itu. Padahal kita datang, guru memang wasilah, tapi ngajinya kita ibadah karena Allah. Dulu ada kisah, makanya kalau orang menuntut ilmu itu harus niatnya karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Setelah mencari ridha Allah, ya, baru mencari ridha seorang guru. Saya membuka kitab tentang seorang wali besar namanya Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, berguru kepada Qutbil Irsyad wa Ghaisil Ibad Al-Habib Abdullah bin Anbi Al-Haddad, yang mengarang Ratibul Haddad, mengarang kitab Nasahih Diniyah, mengarang kitab Da'watul Tammah. Banyak sekali kitab-kitab beliau. Ya, lihat seorang murid datang. Jadi kalau kita ke Yaman, ada hawi masjid besar, terus di belakang di samping itu ada tempat di mana Al-Habib Abdullah Al-Haddad punya kamar. Kita naik begini, terus begini, naik lagi, naik begitu, baru kamar. Itu tempat mutolaah, tempat mengarang, tempat ibadah beliau. Beliau punya murid, orang dulu nggak punya pesantren, nggak ada. Pesantren kan baru akan kesini. Jadi kalau dulu orang privat langsung berhadapan ngaji sama guru, datang sama gurunya, buka kitab, belajar sama gurunya. Jadi Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi naik baru naik tangga, berapa anak tangga, dia pas mau mereka punya diam, duduk nunggu panggilan guru di atas. Al-Habib Abdullah tahu, ya Ahmad, telah naik, baru. Kalau gurunya suruh masuk, gurunya nggak suruh, diam aja, masuk belajar, langsung privat. Terus diajarkan semua ilmu yang ada di dalam ilmu, semuanya diajarkan kepada muridnya. Suatu ketika Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Imam Haddad ini pergi malam-malam, pergi
Habib Ahmad bin Zaid habis sholat subuh biasanya ngaji, naik langsung ke atas, duduk, nunggu panggilan dulu. Dari panggil-panggil, dari subuh sampai zuhur dari panggil-panggil. Guru belum manggil, turun, habis sholat zuhur naik lagi, guru belum manggil. Sampai asar, turun lagi sholat, habis sholat duduk lagi, naik lagi. Sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh lagi. Karena guru belum manggil, muridnya agak bergerak. Gitu. Pas habis subuh datang, ya Ahmad aja di sini ya. Maaf, aja dari kemarin bergerakan. Itu dari kapan? Dari kemarin pagi ada nunggu itu. Wala ngopi, wala sarapan, wala apa. Kan beda sama kita. Kita pulang subuh, udah ingat kopi, ingat. Lu mau punya ngopi ini. Udah depan ada roti. Beda. Jadi begitu beliau, ya Allah, dia pantesan ilmunya barokah. Kenapa lihat kan? Beliau niatkan aku cari ridha Allah kepada seorang guru. Maka dia duduk di situ. Belum dipanggil 24 jam duduk, walah makan apapun. Masya Allah. Kalau kita pas mau mingguan, di sini mingguan ini malam apa? Pengajian. Ada pengajian di masjid ini. Malam Kamis. Pas malam Kamis guru belum datang, misal pada Isya, pada Isya, guru maghrib belum datang, Isya nggak ada. Habis sholat Isya, cakep. Artinya tungguin sampai waktu selesainya ngajar. Misalnya dari Isya sampai jam 8, dari jam 7 sampai jam 8 duduk aja. Niat udah ngaji duduk, karena asal pengajian yang biasa diajarkan oleh guru tetap di situ ada barokah. Tapi kita nggak bakal. Nggak datang ya Ustaz. Ya dah, alhamdulillah. Maka alhamdulillah. Jangan gitu. Udah dikabarin. Iya. Masya Allah. Gitu. Jadi keberkahan ilmu itu ya, karena muridnya lillah wa fillah kepada Allah, gurunya pun lillah wa fillah. Makanya Masya Allah ya. Ayo dari sekarang kita tahta hati kita tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Bukan kita beramal karena sesuatu, bukan beramal karena manusia, bukan beramal karena apapun, tapi kita beramal baik amal yang kita lakukan ini apapun bentuknya amal ibadah kita, jadikanlah amal ibadah ini semata-mata karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kita jangan lakukan. Ada umat Nabi Musa alaihissalam. Ini umat Nabi Musa ibadah 40 tahun, puasanya 40 tahun, qiyamul lailnya 40 tahun, baca kitab Tauratnya tiap minggu tuh khatam dia hafal selama 40 tahun gak pernah lepas. Ibadah terus, kagak pernah maksiat. 40 tahun sedetik pun gak pernah maksiat. Jihad fisabilillah, ayo. Terus Allah turunkan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Musa. Ya Musa, kasih tahu kepada hambaku ini amalnya yang 40 tahun aku tolak sedikit pun aku tak terima. Datang Nabi Musa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Namanya Nabi yang datang, doa Masya Allah. Terima. Ya Nabi Allah, ada satu anugerah yang besar, antum datang ke tempat ada apa? Ini anda dapat perintah dari Allah. Perintah apa? Kata Allah, amal ibadah ente, amal ibadah kebaikan ente, ya, baca kitab ente, semuanya berjihad ente selama 40 tahun Allah tolak, nggak diterima sedikit pun oleh Allah. Ini pemuda tadi senyum, alhamdulillah, nggak apa-apa. Gimana kita? Nggak apa-apa. Anak ibadah kepada Allah karena cinta anak kepada Allah. Anak ibadah bukan karena pengen masuk surga. Anak nggak maksiat bukan karena takut masuk neraka. Tapi anak ibadah dan tinggalkan maksiat karena cinta sama Allah. Allah mau terima, Allah nggak terima, itu urusan Allah. Yang penting anak timbulkan bakti anak, cinta anak kepada Allah. Tetap anak ibadah. Allah mau terima enggaknya anak ibadah. Ya udah kita Nabi Musa. Ini cuma kata Allah amanah. Ya kan dia Nabi Musa.
Kira-kira Pak, kalau kita ibadah digituin? Nggak usah itulah, nggak usah Nabi yang ngomong. Kita baru mau masuk masjid, ada orang tuh biar masuk masjid. Kira-kira itu hati kita gimana? Ini ada mu'alaf nih masuk nih, mu'alaf nih untuk hati, besoknya datang ngaji lagi, nggak datang lagi. Ini kata Nabi, amalnya hilang, semua amalnya ditolak. Dan saya nggak takut. Saya ibadah bukan pengen diterima ibadah amal saya sama Allah. Saya bukan pengen masuk surga. Saya bukan pengen selamat dari neraka. Saya cinta saya kepada Allah. Udah Nabi Musa tinggalin. Baru berapa langkah turun lagi malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril yang Nabi Musa balik lagi. Bilangin sama hambaku, amal ibadahnya semua diterima sama Allah. Balik lagi. Assalamualaikum. Gitu. Jadi Musa ada apa lagi? Nggak mau kasih tahu. Tadi malaikat Jibril turun, kasih tahu semua amal ibadah itu diterima oleh Allah SWT. Ya Nabi Musa nggak pikirin, karena ngomong Allah mau terima mau enggak bukan urusan ada, urusan Allah. Yang penting ada ibadah. Masya Allah. Kalau orang berikhlas. Ya. Dan kalau kita jauh benar kalau kayak gitu. Ya Allah urusannya. Allah kita. Ya Allah. Kenapa Pak? Enggak, tadi orang baru mau benar, kita baru mau ngaji. Udah dibilang mau Allah. Udah dibilang begini, udah dah, besok nggak mau ngaji lagi. Ya. Jadi keikhlasan kita, tujuan kita kepada Allah, udah ya kepada Allah. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Walaupun kanan menggonggong, walaupun kiri mengantai, walaupun begini, lillah wa fillah, aku tuju Engkau ya Allah, aku nggak tuju manusia, aku nggak butuh sanjungan manusia, aku nggak butuh pujian manusia, aku nggak mau dengerin caciannya, aku nggak mau dengar fitnahnya, yang aku tuju hanya Engkau ya Allah. Inilah orang yang punya prinsip, punya keyakinan, apapun yang diberikan oleh Allah, dia jalankan. Dan ini semua prinsip kita, prinsip umat Islam demikian. Ya. Baik prinsip kita dalam ibadah, baik prinsip kita dalam seorang pemimpin, baik prinsip kita dalam seorang ulama, seorang guru, ngajar lillah wa fillah, orang mau ngomong apapun, orang mau ngatain apapun, orang mau bilang kita bagaimanapun, lillah, ada jalan kepada Allah. Sampaikan sesuatu yang benar dan hak semata-mata karena jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya berharap para jamaah semua, ayo di bulan Syawal ini kita perbaharui niat kita dan kita semangatin untuk berdakwah kita dan kuliah subuh kita tambah semangat. Walaupun Pak Lurah bukan meninggalkan kita, tugasnya cuma pindah. Suatu saat pasti berkumpul lagi sama kita, pasti punya kangen. Kita kangen, Pak Lurah pasti kangen sama kita. Ya, mudah-mudahan. Dan ada satu kisah orang susah datang ke Syekh Abdul Hamid Pasuruan. Bapak kenapa? Ada kiai wali besar Syekh Abdul Hamid di Pasuruan. Ini ada orang susah hidupnya, susah datang ke ulama. Kira-kira kalau kita susah datang ke ulama, kita apa? Minta doa supaya hidup senang, apa dikasih apa? Nih beriin, ini begini, caranya begini. Syekh Abdul Hamid beda. Orang datang kepada Syekh Abdul Hamid, "Wahai Syekh, Kiai, Mbak Yai, ada apa? Saya hidup ini susah benar. Kayaknya hidup gimana, ujian terus, usaha ini gagal, bisnis ini gagal, tani gagal, apa? Gimana sih caranya? Kalau ada doa berikan saya doa, kalau ada wiridan berikan saya wiridan. Gimana saya dagang agak maju-maju, saya usaha juga susah." Apa satu bilang, kalau kamu hidup pengen tenang, kamu hidup pengen senang, kamu hidup pengen banyak rezeki, kamu hidup pengen cita-cita kamu berhasil semua, jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah. Kalau kamu tidak tinggalkan sholat subuh berjamaah, kamu rasakan setengah tahun hidup kamu berubah. Tapi kalau kamu tinggalkan sholat subuh berjamaah, belangsak yang hidup. Apalagi kagak sholat subuh. Ya, sholat subuh kagak, Tuhan tuh tolong. Yang wajib kagak, yang sunnah. Nah, awas sholat subuh berjamaah. Baik itu kita kuliah subuh maupun di musola kita, di masjid-masjid kita, jangan tinggalkan kalau hidup kita pengen berkah. Karena sholat subuh berjamaah itu, disitulah
Allah bukakan pintu rezeki. Allah akan berikan kepada orang yang berdoa. Allah akan Allah berikan kepada orang yang sholat berjamaah, yang berdoa berjamaah. Apapun hajatnya, Allah akan berikan. Apalagi kita bangun dari jam 3, ya, setengah 4 lah kita udah mandi, udah apa, kita sholat, kita berzikir, kita mohon tahajud, kita kepada Allah sampai subuh. Orang itu akan diangkat derajatnya, rezekinya akan diluaskan oleh Allah, dikabulkan segala doanya, apapun keluarganya akan diberkahi, anak-anaknya akan dijadikan waladun salihin wa salihah. Maka kata Syekhul Hamid, kalian jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah, ya, berjamaah sholat subuhnya berjamaah, jangan tinggalkan, penuhi itu masjid. Anda akan mendapatkan anugerah dari Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah, rezeki akan diluaskan oleh Allah SWT. Apa yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Mudah-mudahan kita kuliah subuh kita tidak tertinggal, subuh-subuh kita di masjid, di mushola kita tidak akan tertinggal. Mudah Allah rahmati kita semua, Allah istiqamahkan kita semua, Allah angkat derajat kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas mutiara-mutiara